wasallam. Ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang insya Allah akan menjadi penerus generasi Nahdlatul Ulama, menjadi penerus generasi dakwah NU yang menjadi dakwah yang rahmatan lil alamin, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang menjadi dambaan bagi setiap orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, maunah serta pertolongan Allah kita pada kesempatan malam hari ini bisa bersama-sama berkumpul bermaulid Nabi Muhammad SAW. Walaupun kalau dipandang dari segi tanggalnya sudah kelewat karena maulid Nabi itu tanggal 12, tapi kalau dipandang dari segi harinya ya hari Senin, jadi belum kelewat. Kalau hari Minggu itu kelewat karena hari Minggu itu tanggalnya sudah nggak pas, harinya juga nggak pas. Hari Minggu itu lahirnya Mak Lampir. Oleh karenanya alhamdulillah kita bisa bersama-sama bermaulid pada malam hari ini, dan kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Yakinlah bahwa Rasulullah akan selalu bangga kepada kita semua karena selalu bahagia, senang dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada kita semua yang selalu mengharapkan syafaat pertolongannya baik di dunia ini, lebih-lebih besok di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Majelis Ta'lim Al-Munawir yang sangat-sangat saya banggakan, alhamdulillah, untuk yang keberapa kali kita pada malam hari ini bisa bermaulid Nabi. Tadi saya dikatakan minta keikhlasannya, kalau saya tidak ikhlas sudah tak bubar ke kebiyen. Majelis Taklim Al-Munawir ini kalau saya tidak ikhlas tak bubar ke zaman Pak Parmin. Zaman Pak Parmin sampai sekarang itu kurang lebih 10 tahun. Masa-masanya Pak Parmin bubar, saya masih merintis lagi sampai sekarang. Jadi kok dikatakan minta keikhlasannya, wis ikhlas, baik ikhlas. Nek ora ikhlas ora tak gaweni ingkung semene akeh iki. Ya. Jadi ikhlas ngasih ilmu, ikhlas ngasih ingkung, semuanya lah. Sampean minta sama saya tak kasih. Ya, sing penting podo-podo ikhlasi. Aku nek njaluk sampean ya kudu dinehi. Jadi bar sampean njaluk aku, gentenan aku njaluk sampean. Tuh, jadi insyaallah ikhlas. Ya, kalau kadang-kadang jengkel itu ya lumrah manusia. Nek santri pirang-pirangane wulan ora pernah nungul, ya itu kadang-kadang ya jengkel. Tapi ya jenis santri itu kan apa, imannya naik turun ya, naik turun. Tapi kok turun terus sudah beberapa bulan ini kok turun terus, kadang-kadang kasihan. Ya, turun. Ya, Yamin ya, mana Karmin, Karman ya. Mas Wandi, apa wis lulus apa piye? Lulus lah. Nek lulus kok tak kon boco coba tak tese kaya ngopo gitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita memang jangan sampai kita itu merasa bosan untuk niat berdakwah. Ya. Walaupun yang namanya teman dakwah atau santri bahasanya itu ya macem-macem. Ada yang dikandani sekali itu manut, ada yang bolak-balik, kudu ping loro, ping telu, kadang kudu dipelilihi, kadang dipelilihi malah genten melilihi, itu ya banyak. Diomongi tiap dino, disindir ora keneng, ya sampai nyoto dinyatakan tidak perlu sindir-sindiran, itu ya wis eneng, tapi ya tetep ndablek ya eneng. Wong ki model-model ora iso kita mengharap santri kudu manut kabeh, itu nggak bisa. Karenanya teman-teman Majelis Taklim Al-Munawir ini bukan santri saya, teman belajar saya. Karena sudah sama-sama gedeknya.
Ya mau bedanya aku pernah mondok, bocah-bocah itu durung pernah mondok ngono wae. Dadi kanca belajar, bukan santri. Ya. Nek santri iki sampean karo aku kudu mintip-mintip tenan kudune. Ya. Jadi padha-padha kanca, padha tuwane, padha durung isone, bareng-bareng belajar. Niku insyaallah sedaya mbekta barokah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi Muhammad SAW ini diperingati bukan karena nafsu kita, tapi karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi untuk membuktikan kita cinta kepada baginda Rasul, salah satunya itu ya gembira dengan hari kelahirannya baginda Rasul. Kita sebagai umat Muslim kalau merasa bangga, bahagia, senang dengan lahirnya baginda Rasul, insya Allah kita akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kok kita yang jelas-jelas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus melaksanakan sholatnya juga rajin, ngaji juga rajin, ya, berbuat baik sering, ya. Abu Lahab itu kurang elek piye? Sampean tahu Abu Lahab? Abu Lahab itu siapa coba? Anak-anak Abu Lahab itu siapa? Pamannya baginda pamane baginda Rasulullah Muhammad SAW yang di dalam Al-Quran itu dicap tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka tengah tangan duanya Abi Lahab. Jadi di Al-Quran itu sudah dinas nih Abu Lahab ini menungso sing jelas-jelas celaka, wis ora mungkin ra celaka. Karena apa? Karena sudah dinas dalam Al-Quran, wis jelas tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Artinya Abu Lahab ini termasuk manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ya, jadi manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia yang dijamin masuk neraka. Yang mengatakan itu Allah. Kalau sudah ada jelas dalam Al-Qur'an tentang orang yang masuk neraka seperti Abu Lahab, seperti Qarun, seperti Harun, seperti Fir'aun, ya itu boleh kita mengatakan laknatullah, boleh. Nah, Abu Lahab ini pamannya yang jelas-jelas masuk neraka saja oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmat, diberikan kasih sayang hanya karena beliau itu senang ketika mendengar kabar baginda Rasul lahir. Jadi dalam kitab Al-Bukhari itu diterangkan, jadi pada waktu lahirnya baginda Rasulullah, Abu Lahab ini diberi kabar oleh budaknya yang namanya Suwaibah. Nama budaknya Suwaibah. Suwaibah ini memberi kabar kepada Abu Lahab bahwa Rasulullah atau Siti Aminah telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Abu Lahab senang sekali, Pak. Saking senangnya lahirnya baginda Rasul yang nanti pada waktu dewasa menjadi musuh utamanya Abu Lahab. Seketika itu Abu Lahab langsung memerdekakan budaknya yang memberi kabar tadi itu, yaitu Suwaibah. Jadi Suwaibah yang jadi budak itu kalau zaman Rasulullah, ya zaman jahiliyah, budak itu podo karo barang dagangan, podo karo singkong, podo karo pari, podo karo emas, pokoknya podo karo dagangan. Jadi seumpama saya punya budak itu tak kapan-kapannya oleh arep tak hubungi seksual boleh, mau tak suruh kerja tak paksa juga boleh, mau tak jual juga boleh, itu budak. Nah, Suwaibah ini ya dimerdekakan oleh Abu Lahab paman Rasul yang disebabkan karena diberi kabar bahwa keponakannya Muhammad itu sudah lahir. Saking senengnya kemudian dibebaskan. Bebas pada seperti kita ini, jadi udah nggak terbelenggu dengan seseorang, jadi mau kemana-mana udah nggak ada masalah, nggak ada yang memiliki, merdeka namanya. Nah, hanya karena mendengar kabar berita lahirnya Rasul kemudian merasa bahagia,
Abu Lahab ini dalam Sahih Bukhari itu diterangkan setiap hari Senin itu libur azabnya. Setiap hari Senin karena lahirnya baginda Rasul itu pada hari Senin. Jadi setiap hari Senin Abu Lahab ini perai nggak dapat siksa. Penyebabnya apa? Seneng tok. Abu Lahab ora pernah asyhadu alla ilaha illallah, ora pernah. Apa meneh salat? Wong jadi musuhnya Rasulullah, musuh utamanya baginda Rasulullah, tapi bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena apa, Pak Bu? Senang. Karena merasa senang dengan lainnya Rasulullah. Lah kita ini umat yang jauh dari zamannya Rasulullah. Tapi kita merasa senang, kira-kira Abu Lahab wae setiap dino Senin itu diberi dispensasi, nggak disiksa. Lah nek kaya awake dhewe merasa senang satu, wis jelas senang iki. Kita memperingati Maulid Nabi ini sebagai bentuk rasa bangga kita, rasa senang kita atas lahirnya baginda Rasul. Selain senang kita itu yang ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selain senang kita itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita itu bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Abu Lahab yang hidup pada zamannya Rasulullah orang pernah bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad utusan Allah. Gak pernah seperti itu. Itu saja dapat dispensasi. Setiap hari Senin enggak disiksa. Lah nek awake dhewe wis seneng, terus asyhadu alla ilaha illallah. Setiap sholat kita ucapkan, sholat kita lakukan, jamaah sholat kita lakukan, ya, sunah-sunahnya baginda Rasul kita lakukan. Koyo ini koyo awake dhewe arep dilebokne neraka ki ya ketoke kok koyo piye. Ya ta Bu, Pak. Lho Abu Lahab yang kayak gitu jeleknya. Musuh utama Abu Lahab itu, Pak Bu. Setelah Rasulullah besar, Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab ini pengen membunuh Rasul. Itu saja masih dapat keringanan, dispensasi, tidak disiksa setiap apa, Pak Bu? Hari Senin. Setiap dino Senin, ora pernah itu siksa. Itu dikisahkan dalam Sahih Bukhari. Seperti itu. Oleh karenanya kita harus selalu merasa bangga, ya, ketika datang masa atau waktu kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek sing ora seneng ya sakarepe bene, jenenge wong ora seneng ya ora iso dipaksa. Wong ora seneng ya ora iso dipaksa. Nek awake dhewe sebagai orang ahli sunnah wal jamaah, sebagai orang NU, ya, kalau NU itu adanya di Indonesia dan negara-negara yang lainnya masih banyak, tapi kalau Aswaja itu seluruh dunia. NU itu membawa risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu seluruh dunia. Oleh karenanya berbanggalah kita semua menjadi warga Nahdlatul Ulama tanpa menjelek-jelekkan yang lainnya. Yang lainnya masuk surga dengan caranya mungkin, tapi kita yakin kita akan masuk surga dengan cara amaliyah Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Jadi orang kok terus podo wae, ora podo. Wong NU karo wong liyane NU ki ora padha. Lha wong NU seneng yasinan, sing liya ora seneng yasinan kok padha. Wong NU seneng tahlilan, sing liyane ora seneng tahlilan kok padha. Wong NU seneng Maulid Nabi, sing liyane ora seneng Maulid Nabi kok padha. Wong NU seneng 3 dina, 7 dina, 40 dina, 100 dina, sing liyane ora seneng kok padha. Ora padha. NU karo liyane ora padha. Dadi nek eneng sing ngomong, "Ayo padha wae NU karo liyane padha." Ora padha, ora padha. Padha napa mboten, Pak Bu? Ora blas ora padha. Mulane kita harus ghirah kita untuk mengamalkan amaliyah Nahdlatul Ulama yang semuanya bersumber dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya. Ini harus semakin kuat. Momen-momen Maulid Nabi seperti ini untuk mengenang, ya, betapa bangganya kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui oleh baginda Rasul sebagai umatnya, sehingga kita bisa diberikan syafaat pertolongan baik di dunia ini
lebih-lebih di akhirat. Rasulullah itu bisa hadir di majelis-majelis maulid seperti ini Bapak dan Ibu-ibu semua. Jadi yakinlah ketika bermaulid seperti ini Rasulullah akan hadir, yakin yang hati ya, akan hadir. Kan sudah sering saya sampaikan kisah-kisah nyata. Bahkan kalau Habib Lutfi itu dikisahkan setiap malam itu didatangi oleh Rasul. Kalau Rasul kok datang kepada umatnya zaman sekarang itu mesti sing teko Rasul, nggak mungkin iblis. Kenapa? Rasul tidak bisa iblis tidak bisa menyamai baginda Rasul. Jadi nek sampean pernah ngimpi Rasulullah, yang datang itu ya bener-bener Rasulullah Pak Bu. Beda kalau sampean kok ngimpi ketemu aku itu sing nyerupani iso setan. Sampean ngimpi ketemu Heru iso iblis. Karena iblis bisa menyerupai kita sebagai manusia biasa. Tapi kalau Rasul nggak bisa diserupai, iblis nggak mampu untuk menyerupai Rasul. Sehingga ketika kita bertemu baginda Rasul, baik itu dalam keadaan terbangun maupun dalam keadaan mimpi, maka itu benar-benar Rasulullah. Ketika Rasulullah berkata pada waktu mimpi itu, maka perkataannya itu benar-benar perkataan Rasulullah yang harus kita ikuti. Paham Bapak dan Ibu? Pernah enek sing ngimpi ketemu Rasulullah enek? Kalau maulidan nembe wae. Ya, salate kadang ya menembe ketemu Rasulullah. Mulane sing rajin maca sholawat. Sholawate sing rajin Pak Bu. Ya sholawat sing sebulan sekali ping 1000 niku tiap dinane ya nek iso ping 1000. Nggih, bar salate maca ping 200. Dadi nek 5 kali salat berarti 1000 kali sholawat. Bahkan ada ijazah ini kalau pengen hajatnya itu terkabulkan baca satu majelis itu 15.000 sholawat. Sak nungguan baca 15.000 sholawat. Nek sing pengen buktekne silahkan dibuktikan. Ini ijazah dari auliyaillah, dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau pengen hajatnya itu dikabulkan oleh Allah, sak nungguan maca sholawat ping pira? 15.000. Nah, ping 1000 wis do mundur. Ya. Sing maca ping 1000 jamaah lho do mundur. Apa nek 15.000 lah wis. Kalau pengen ketemu Rasulullah satu. Ya, karenanya Bapak dan Ibu-ibu semua, semoga kita semua, saya dan teman-teman semua selalu diberikan keistiqomahan untuk berada di Majelis Talim Al-Munawwir ini bareng-bareng belajar. Bareng-bareng belajar untuk memperbaiki diri. Ora kenal ora tuwa. Majelis Talim Al-Munawwir iki rata-rata umure sakmono kuwi. Mbah Samtoyo, Pak Edi, Pak Sumirat, tuwa-tuwa kabeh. Mulane aku dudu bahasane kanca belajar. Nah, seperti itu. Oleh karenanya semoga diberi barokah dan ada madrasah diniyahnya. Nah, madrasah diniyah ini yang saya pilih dari TPQ-nya. Jadi yang kira-kira sudah mampu untuk tak ajarin diniyahnya, maka saya suruh belajar di madrasah diniyah habis maghrib sampai jam 8. Ya, belajarnya itu belajar ala pesantren. Belajarnya bukan hanya baca Al-Qur'an tok, tapi ala pesantren, mempelajari ilmu-ilmu agama, baik itu fikih, akidah, tarikh dan lain sebagainya kita ajarkan. Oleh karenanya yang sudah ada di majelis madrasah diniyah, mohon orang tuanya itu untuk bisa istiqomah mengingatkan putra-putrinya. Jadi jangan berangkatnya sehari berangkat sehari tidak, itu jengkel ke gurune nek model ngono kuwi. Gurune lek ngajari tenanan, lah nek santrine belajare sedina ora sedina mangkat sedina ora, lah iku kacau to Pak. Nggih, lano saya ingatkan kepada wali murid, wali santrinya, ya bapak-bapak, ibu-ibunya, selalu diingatkan anak-anaknya habis maghrib itu untuk ngaji. Kalau habis asar sebelum maghrib kok pulang, ya ditanya ngapain, ya setelah ditanya alasannya kalau nggak tepat antarkan lagi, seperti itu. Insya Allah akan menjadi keberkahan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya mari kita baca Fatihah. Semoga dengan Fatihah yang kita baca ini kita minta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang berniat untuk memuliakan baginda Rasul, salah satunya dengan mempersembahkan ingkun, ya, bersodakoh ingkung ini, semoga akan menjadi sodakoh tolak balak.
Jadi siapapun yang bersedekah ingkung ini ataupun kambing, karena ada kambing juga, ada yang bersedekah kambing, semoga menjadi tolak balak untuk keluarganya, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan ketentraman kehidupannya, keluarganya, istrinya dijadikan istri yang manut dan soleh, solehah, anak-anaknya juga dijadikan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ibarokati wa karomati wa bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali walidayya walil mu'minina amin. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.